Wanita suku desa Menjing Chu Lingyun telah melanggar perintah desa. Menurut aturan, dia harus melewati 3 ujian. Sekarang, ujian dimulai. Anggere, kau dan Xiao Yui bertandinglah. Ya, kakak. Anggere, dia adalah pemimpin di antara generasi muda. Anggere, cucu kepala klan lama. Di usia semuda itu, dia telah memenangkan 5 kali kejuaraan kompetisi penilaian Jiop, dan dia adalah cucu Tetua Agung. Dia telah mewarisi ajaran sejati Tetua Agung secara mendalam. Bakat Xiaoyue biasa-biasa saja, dia benar-benar kalah kali ini. Gadis ini masih sangat muda. Mengapa menentang pemimpin klan? Bukankah dia hanya mencari masalah? Aku sudah selesai bersiap. Baiklah, ujian dimulai sekarang. Babak pertama, penilaian. Tangan kedua belah pihak tidak boleh menyentuh jam. Hanya mengandalkan penglihatan, nilai yang benar. Setelah memotong batu yang memiliki nilai lebih tinggi menang. Ujian dimulai sekarang. Babak pertama, penilaian. Mengapa penilaian Jiop? Aku ingat Anggere. Dia paling ahli dalam memotong batu, bukan menilai Jiop. Saya sudah membuat pilihan saya. Jenis batu giok berkualitas dagen dengan kadar mineral senilai 20.000. Dia memang punya beberapa keterampilan, tapi tidak banyak. Kakak Lingyun, menyerah saja. Sebagai anggota desa Menjing, putri kepala kamp lagi, mengabdikan diri pada desa adalah tanggung jawabmu. Aku bersedia berkorban, diriku demi klan. Tapi aku sama sekali tidak akan mendedikasikan diriku untuk keinginan egoismu. Ini mungkin terlalu retak untuk berfungsi. Batu kasar ini memiliki kulit yang segar. Mungkin keluar hijau, simpan saja kulit potongan ini. Penampilannya sangat mirip giok berkulit tipis. Setelah terpilih, yang ini akan kalah. Potong batunya. Anggere, es lilin dengan hijau mengambang, potongan batu kelas menengah. Nilai Rp20.000. Chu Lingyun, saya sudah selesai memotong batu saya. Bagaimana dengan milikmu? Jenis hijau kering, warna gelap. Tidak ada transparansi. Nilai Rp3.000. Xiaoyu, kau kalah. Bagaimana, Chu Lingyun? Masih ada 2 putaran kompetisi lagi. Aku ingin melanjutkan. Baiklah, karena kamu begitu keras kepala tersesat, maka jangan salahkan saya. Karena bersikap kasar, putaran kedua percobaan ini, saya akan membuatmu menyesali keputusan ini. Babak kedua ujian, ukiran Geo, menggunakan bahan yang sama. Dengan jumlah waktu yang sama. Siapa saja pengukir produk terendah? Paling indah. Benam. Ayo, aku siap. Kakak Lingyun, kenapa kau melakukan ini? Sebagai anggota klan Bao, mengabdikan diri pada desa adalah kehormatanmu. Kau seharusnya senang akan hal itu. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Begitu aku dinikahkan, desa ini akan berada di bawah kendalimu. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Baiklah, kalau begitu, aku akan membuatmu kalah telak. Pertandingan kedua ini adalah ukiran giok. Aku akan menyuruh adikku datang. Aksi. Angse, cucu Tetua Agung. Jadi itu dia. Bagaimana bisa Angsi? Dikatakan bahwa Angsi megang di bawah Raja Naga dan memiliki teknik mengukir batu dengan pisau. Mengukir batu dengan pisau. Keterampilan macam apa itu? Dikatakan bahwa Angsi benar-benar mewarisi teknik rahasia unik Raja Naga. Kekuatan pergelangan tangannya luar biasa kuat. Di antara teman-temannya, dia sama sekali tidak memiliki saingan. Kali ini, apakah kita benar-benar akan kalah? Ukiran Geo, mulai. Maafkan aku, kekuatan tanganku cukup besar. Serpihan-serpihan itu terciprat padamu. Kau baik-baik saja. Ada apa? Merusak giok dan melukai orang. Kehormatan leluhur kita telah kamu permalukan sepenuhnya. Kau ini siapa? Beraninya kau menceramahiku di sini. Aku hanya seorang bos kecil kios giok. Jadi, ini hanya pedagang kecil penjual batu. Selain menjual batu, aku juga tahu beberapa teknik ukiran. Aku tidak peduli kau menjual batu atau mengukir batu. Jadi, kau akan membelanya. Benar. Kamu
seorang pedagang kecil, terlihat di mana-mana di desa. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa membantu Xiao Yul? Jangan datang dan buat masalah lagi. Kenapa kau di sini? Bukankah kau bilang tidak akan datang? Aku datang untuk membawakanmu sesuatu. Kamu meninggalkan barang-barangmu di tempatku. Ini adalah uji coba aturan klan. Jika kau melanggar, kau akan dimintai pertanggungjawaban. Cepat pergi. Mau pergi? Terlambat. Menurut aturan klan, siapapun yang melanggar batas dan mengganggu persidangan, kakinya akan dipotong dan diusir dari desa. Sebagai peringatan. Kakak Angsi, dia tidak sengaja melanggar. Bisakah kau melepaskannya? Bagaimana kalau begini? Lagi pula, kau akan segera menikah. Sebelum kau menikah, habiskan 1 malam denganku. Kau tidak tahu malu. Jangan khawatir. Sisanya serahkan padaku. Angsi Anger adalah cucu kandung tetua klan Agung. Teknik batu, menerima ajaran sejati tetua klan Agung. Kau tidak bisa menang. Cepat pergi. Karena aku di sini, aku pasti tidak akan pergi. Oh benar, Chu Lingyul. Ingat 2 hal. Pertama, pria yang berdiri di hadapanmu sangat kuat. Kedua, selalu ingat poin pertama. Tantangan kedua ini, aku terima atas namanya. Apal, kau ingin bersaing untuknya? Tidakkah kau lihat hanya tersisa 1 pukulan? Mungkinkah kau kira bisa kalahkan aku dengan 1 pukulan? Ada apa? Apakah kamu takut? Baiklah, kau bisa bersaing untuknya. Tapi, jika kau kalah, aku ingin salah satu tanganmu. Jangan setuju padanya. Angsi belajar mengukir giok dari Raja Naga. Kau tidak bisa mengalahkannya. Jika kamu kalah, kamu harus meminta maaf atas tindakanmu barusan. Dan selanjutnya, berlutut di hadapannya dan akui kesalahanmu. Apakah dia melakukan ini untuk membelaku? Baiklah, kalau begitu, mari bertaruh. Aku terima taruhannya. Mari kita mulai cepat. Aku tidak sabar untuk mengambil tanganmu. Apakah kamu begitu yakin bahwa kamu tidak akan kalah? Aku tidak bisa kalah. Aku benar-benar telah mewarisi ajaran Raja Naga. Kecuali Raja Naga sendiri muncul. Kalau tidak, aku tidak akan kalah. Kamu mengatakan itu. Ingat untuk menepati janjimu. Li Chang'an, kau tidak perlu melakukan ini. Jika kau kalah, tanganmu akan dipotong. Jangan khawatir. Serahkan padaku. Aku memperingatkanmu. Kau hanya punya 1 pukulan. Jika kau kalah, aku akan memotong tanganmu. Untuk menghadapi kalian semua, 1 serangan sudah cukup. Sombong. 1 pukulan, dan kau pikir bisa menyelesaikan ukiran giok dari batu mentah yang belum terungkap. Jika kau bisa melakukannya, aku akan memanggilmu ayah. Aku tidak ingin putra sepertimu. Ini. Astaga, tidak ada gerakan sama sekali. Kupikir itu sesuatu yang besar. Ternyata hanya gertakan saja. Batu ini bahkan belum bergerak. Apa kau memotong batu mentahnya sendiri? Ya. Chang'an, ada apa? Jangan terburu-buru. Mari kita tunggu dan lihat bagaimana perkembangannya. Tidak mungkin. Ini adalah penangkapan naga pengendalian Bango. Tidak mungkin. Siapa sebenarnya kau? Aku sudah bilang, aku hanya sebuah kios giok. Pemilik. Kau. Kakang, kau baik-baik saja. Aku kalah. Penuhi janjimu. Adikku terluka. Berikan aku sedikit muka. Biarkan dia pergi kali ini. Ketika dia mengganggu dan mencoba menyakiti Nona Chu, apakah kau pernah berpikir untuk melepaskannya? Baiklah. Kau pikir kau siapa? Kenapa aku harus memberimu muka? Ini adalah desa Menjin. Orang-orang kami ada di mana-mana. Jika sesuatu terjadi pada adikku, kau tidak akan bisa meninggalkan benteng. Ancaman. Maafkan aku. Aku tidak termakan itu. Tunggu. Apa? Kau memukul yang lebih muda. Dan yang lebih tua sudah datang. Xiao Yun, jangan lupakan.
Ini sekarang adalah waktu untuk ujian aturan klan. Ujian aturan klan memiliki total 3 tahap. Meskipun kau menang kali ini, itu masih 1 kemenangan dan 1 kekalahan. Dan kau masih belum lulus ujian. Aku mengerti. Li Chang'an, kau... Jika kau ingin aku tidak mengganggunya, itu juga tidak masalah. Jika Nona Chu lulus uji aturan klan, kau tidak hanya tidak bisa memaksanya menikah, tetapi juga kau harus bongkar dalam yang menargetkannya. Baiklah, Kalau begitu, mari kita mulai tahap ketiga. ujian aturan klan, langkah ketiga. Penilaian batu. Siapapun yang menilai dia, dan nilainya paling tinggi, benam. Kau berani melukai adikku. Aku akan membuatmu mati mengenaskan. Aku juga, kau menyakiti orang-orangku. Aku juga tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Beberapa keranjang biji mentah ini ditambang hari ini, belum diotak-atik. Tapi beberapa orang ini, setengah hidup habis ditambang. Teknik dan pengalaman penilaian batu mereka, keduanya sangat tangguh. Apakah kau percaya diri? Dikatakan bahwa bahkan dewa pun sulit menilai sejengkal giok. Kebetulan, aku bahkan lebih tangguh daripada dewa. Kenapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Pria ini sebenarnya cukup narsis. Kakak, aku sudah ditambang ini selama 20 tahun. Aku sangat akrab dengan setiap urat biji. Jenis biji mentah apa yang bisa menghasilkan jenis giok apa, aku tahu betul. Potongan yang kau pilih berkualitas rendah. Kau pasti akan kalah. Begitukah? Aku sangat ingin melihat. Apa yang bisa kau nilai? Kalau begitu, aku akan membuatmu kalah dengan meyakinkan. Hijau beku kolam dalam. Ini adalah giok air. Hijau giok juga dikenal sebagai hijau beku kolam dalam, kualitas terbaik di antara giok. Kau pasti akan kalah. Begitukah? Kalau begitu, buka lebar-lebar mata anjingmu itu, dan lihatlah dengan jelas. Itu hijau itu menunjukkan hijau. Itu hijau imperial. Apa tidak? Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa menilai hijau imperial? Film was translated and narrated by Li Chang'an, kau luar biasa. Ini adalah giok termahal. Kita pasti akan menang. Mudah saja. Yang aku nilai adalah hijau kekaisaran tip kaca. Kau kalah di babak ini. Bagaimana kau melakukannya? Seorang pedagang kecil, bagaimana dia bisa menilai giok lebih baik dariku? Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Tetua Agung, uji aturan klan 3 tahap ini. Kita memenangkan 2 dari 3 babak. Apalagi yang ingin kau katakan sekarang? Xiao Yu, selamat telah lulus ujian aturan klan. Mulai hari ini, aku tidak akan lagi memaksamu menikah. Apalagi? Siapa sebenarnya dalam dibalik ini? Tidak masalah jika aku memberitahumu. Kau tidak mampu memprovokasi orang ini. Semua ini direncanakan oleh Johan. Su Hong. Buka, 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 buka. Lui, ajudan terpercaya Suwo. Itu giok biji kacang berkualitas buruk. Bos lu kalah lagi di putaran ini. Ya, dia sudah kalah 5 putaran. Maman, sial sekali. Sial sekali. Orang di kerumunan itu adalah Lui, orang kepercayaan Su Hong. Hanya melalui dia, kita bisa menemukan Su Hong. Dari penampilannya, dia pasti sudah kalah banyak dalam judi batu. Jangan khawatirkan itu dulu. Bisnis itu penting. Ayo pergi. Lu, kau kalah lagi. Tuan Lu, saya Lui. Cepat bayar, bayar. Sini, sini, sini. 1 putaran lagi. Aku tidak percaya aku bisa terus kalah. Baiklah, karena Tuan Lu belum yakin. Mari kita bertaruh lagi. Tuan Lu, aku mencari asosiasi pedagang giokmu, Presiden Su Hong. Keluar, keluar. Tidak ada waktu.
Tuan Lu, kami mencari Presiden Su Hong. Ini sangat mendesak. Kami harap Anda bisa membantu memperkenalkan kami. Apa kau tuli? Sudah kubilang aku tidak punya waktu, sekarang ingat. Nona Chu, lihat, dia sudah kehilangan kesabaran karena kalah. Tidak peduli seberapa banyak kau memohon padanya, itu tidak berguna. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bukankah itu mudah? Pergi tunggu di luar. Belajar dengan baik. Perhatikan baik-baik. Bukankah sudah kubilang Ian? Kenapa kau masih menggangguku? Dan kau siapa? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah sesi judi batu ini. Aku bisa membantumu menang. Kau hanya anak kecil yang rambutnya belum tumbuh semua. Dan kau berani bilang bisa membantuku menang judi batu. Dari mana kau datang? Cepat kembali ke sana. Pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan panggil bantuan. Aku sudah membuat pilihanku. Mulai memotong batu. Tunggu. Kau ingin memilih batu ini. Kau pasti akan kalah. Kenapa kau belum pergi juga? Batu mentah yang dipilih lawanmu adalah giok tip air. Senilai 500.000. Dan yang ini di tanganmu adalah giok hijau bunga. Paling banyak pun hanya sekitar 100.000 lebih sedikit. Jika kau tidak ingin kalah, maka pilih yang lain. Kau, seorang pemula belaka. Apa kau bahkan mengerti penilaian giok? Hanya dengan sekali lihat, kau bisa tahu apa yang ada di dalam batu mentah kami. Jenis giok apa itu? Sungguh sombong. Jika kau tidak percaya padaku, maka mari kita bertaruh. Kita bertaruh hasil potongan 2 batu mentah ini. Seperti yang saya jelaskan. Li Chang'an, jangan bertaruh sembarangan dengan orang lain. Sudah saya katakan, pergi ke belakang, serahkan padaku. Jadi, berani bertaruh. Taruhan ini. Pengalaman penilaian Gyoko yang lebih dari 10 tahun. Pemula pasti kalah dari pengalamanmu. Namun, jika kau kalah, maka berlututlah di sini dan minta maaf padaku. Kalau kamu kalah, aku tidak akan menyuruhmu berlutut dan meminta maaf. Kamu hanya perlu membawaku menemui Su Hong. Sombong. Aku tidak mungkin kalah. Potong batunya. Hijau muncul. Yang dipotong oleh Master Lu adalah giok hijau bunga. Senilai 100.000. Mungkinkah anak ini benar-benar tepat sasaran? Bos Lu, saya sudah menebak satu dengan benar. Itu hanya keberuntungan bagimu. Masih ada satu lagi yang belum dipotong. Aku tidak percaya itu benar-benar bisa menghasilkan giok tepa air yang kau sebutkan itu. Hijau muncul. Yang dipotong oleh Master Lua adalah giok tepa air. Senilai 500.000. Li Chang'an, 2 batu mentah ini benar-benar persis seperti yang kamu katakan. Dia benar-benar menebaknya dengan benar. Bahkan harganya persis sama. Kamu kalah. Tuan Lu, keberuntunganmu tidak begitu bagus hari ini. Kenapa kau terus membuat kesalahan? Cepat bayar. Terburu-buru. Ada apa terburu-buru? Apa kau pikir tidak akan mendapatkan uangmu? Baiklah, bawa aku menemui Su Hong. Tidak. Kamu mau ingkar janji? Bukan begitu. Perkataan seorang pria sejati, sekali terucap, tak dapat ditarik. Bahkan oleh tim 4 kuda. Tapi Presiden Su sedang keluar. Bahkan jika aku membawamu, kau tidak akan bisa menemuinya kan? Kenapa tidak bilang dari tadi? Ya, kau tidak bertanyakan. Kapan dia kembali? Mungkin jam 3. Masih ada setengah jam. Adik kecil, bagaimana kalau begini? Bantu aku sekarang. Bantu aku menang 1 putaran. Soal yang barusan terjadi. Aku belum menyelesaikan urusan denganmu. Sekarang kamu masih ingin aku membantumu. Atas dasar apa? Ayolah, adik kecil. Apa yang terjadi barusan memang salahku. Aku minta maaf padamu. Aku sudah kalah 6 putaran berturut-turut hari ini. Ada gumpalan kemarahan di hatiku. Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Kumohon, aku memohon padamu. Bagaimana kalau begini? Selama kau bisa memenangkan putaran ini, semua uangnya milikmu. Tidak hanya itu, apapun yang kau minta aku lakukan, aku akan melakukannya. Sungguh. Sungguh. Anak muda, tolong pertimbangkan ya. Li Chang'an, masalah serius mendesak. Aku tahu. Anak muda, gumpalan kemarahan di hatiku ini. Hanya kau yang bisa membantuku melampiaskannya. Aku memohon padamu. Kamu mengatakannya. Kalau aku menang, semua uangnya milikku. Sudah kubilang, aku bersumpah. Selama kau bisa menang, semua uang ini milikmu. Apa Tuan Lu gila? Karena semua kekalahan ini, dia membiarkan pemula menilai giok untuknya. Apa dia terlihat tahu cara menilai giok? Bukan urusanmu. Baiklah, kalau begitu, pasang taruhanmu.
Hanya segini. Bagaimana kita akan bermain? Aku akan bertaruh semua. Tuan Lu bertaruh semua. Dia sangat percaya pada anak itu. Sepertinya Tuan Lu tidak hanya memiliki penilaian yang buruk dalam penilaian giok, tapi dia bahkan tidak bisa menilai orang. Dia benar-benar percaya pada seorang pemula. Itu bukan urusanmu. Aku sudah mempertaruhkan semuanya. Apa kau berani menandingi? Menandingi tentu saja aku akan menandingi. Karena Tuan Lu bersedia memberiku semua uangnya. Kenapa aku harus menolak? Anak muda, aku mempertaruhkan semua uang yang kumiliki, agar kau bisa bermain untuk taruhan besar. Selama kau bisa menang, semua uang itu milikmu. Kamu begitu percaya padaku. Bagaimana kalau aku kalah? Bermainlah tanpa khawatir. Jika kau kalah, itu tanggung jawabku. Ada kesepakatan sebagus itu. Aku yakin anak muda ini tidak akan kalah. Ayo, mari kita pilih satu potong. Tidak perlu. Yang ini saja. Anak muda, apa kau yakin ingin memilih yang ini? Apa itu tidak boleh? Baiklah. Tepat sekali. Baiklah, Tuan Lu. Jangan coba-coba menutupi anak itu lagi. Bukankah itu hanya sepotong dari area rongsokan? Batu pecah yang diambil. Barangkali ada yang bagus keluar darinya. Kenapa kamu banyak bicara omong kosong? Cepatlah, aku buru-buru. Sombong. Jangan panik saat kau kalah nanti. Pulanglah menangis kepada ibumu. Potong batunya. Yang dipotong Master Luo adalah giok es anggrek jenis A. Kualitasnya sangat bagus. Nilai pasarnya setidaknya beberapa juta. Es bunga biru jenis es. Di antara semua giok, ini adalah sangat langka. Hanya jika kita memotong giok hijau kekaisaran, baru kita punya kesempatan untuk menang. Sepertinya hari ini, keberuntunganku cukup bagus. Giok jenis es berhasil dipotong. Nah, apa kau masih ingin memotong potongan rongsokanmu? Siapa peduli? Yang ini saja. Jika gagal, itu tanggung jawabku. Bagaimana bisa? Aku masih perlu mencari uang. Potong batunya. Dia benar-benar berani memotong batu itu. Dia tidak tahu diri. Giok jenis es milikku. Hanya giok hijau imperial jenis kaca yang benar-benar bisa melampauinya. Sedangkan untuk giok hijau imperial, itu sangat langka di seluruh industri giok. Kau ingin mengambil dari tumpukan rongsokan ini batu pecah yang kau pilih itu, dan memotong giok hijau imperial. Hayalan. Hai, Pak Tua, aku memberitahumu. Buka saja matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Sombong. Baik, aku akan mengawasi dengan cermat. Bagaimana kau akan mengakui kekalahan dengan jujur? Chang'an, dia benar. Apa kamu yakin? Kamu bisa memotong giok hijau kekaisaran? Hijau-hijau. Giok hijau imperial jenis kaca. Apa? Ini benar-benar giok hijau kekaisaran. Li Chang'an, kamu sudah memotong 2 kali. Itu luar biasa. Sudah kubilang anak muda itu pasti akan menang. Ambil uangnya. Baiklah, seumur hidupku, aku bermain dengan Elang. Tapi hari ini aku dipatuk mata oleh Elan. Aku mengakui kekalahan. Anak muda. Semua ini. Uang ini milikmu. Dana ini, tolong pegang dulu untukku. Suhong seharusnya sudah kembali. Bawa aku menemuinya. Aku hampir melupakan urusan utama. Silakan lewat sini, tuan-tuan. Aku akan mengantar kalian ke sana. Ini adalah kediaman Presiden Su. Akan kuberitahu mereka soal kalian sekarang. Ada apa denganmu? Tata letak rumah ini tampaknya memiliki feng shui yang sangat baik. Tapi secara internal, itu menunjukkan aura jahat. Tak kusangka, kamu bukan cuma ahli judi batu, tetapi juga mengerti feng shui. Suhong, Presiden Asosiasi Giok. Chang'an, ini adalah Presiden Suhong dari Presiden Asosiasi Giok. Suhong. Dia sebenarnya seorang wanita. Presiden Su, ini Li Chang'an. Dia adalah suamiku. Aku awalnya berencana mencarimu. Aku tidak menyangka kalian akan datang sendiri ke pintuku. Itu bagus juga. Kalau begitu masuklah dan minum teh. Energi jahat telah memasuki tubuhmu.
Cobalah teh baru yang ditanam di desa kami. Setiap pucuk muda dipetik oleh gadis-gadis pemetik teh. Dengan bibir mereka satu persatu, dijamin manis dan menyegarkan. Kamu tahu aku mencarimu. Namun kamu berani datang sendiri ke pintuku. Betapa beraninya. Tidakkah kamu takut aku akan bertindak melawanmu? Presiden Su, meskipun aku tidak tahu bagaimana aku telah menyinggungmu, aku berharap kamu tetap bermurah hati. Aku bisa memberimu uang. Apakah aku terlihat seperti orang yang kekurangan uang? Karena kamu sudah datang hari ini. Jangan berpikir untuk pergi. Apakah Presiden Su kekurangan uang? Saya tidak tahu. Tapi umurnya pasti tidak panjang. Tehnya anak. Sayang sekali. Presiden Su tidak akan bisa meminumnya lagi. Apakah kamu mengancamku? Presiden Su, Chang'an, dia tidak bermaksud begitu. Chang'an, cepat minta maaf. Mengapa aku harus meminta maaf kepada orang yang sekarat? Sudah lama tidak ada yang berbicara padaku seperti itu. Yang terakhir punya keberanian sepertimu. Aku sudah ada seseorang mematahkan anggota tubuhnya dan melemparkannya ke lembah di belakang. Dia ada di sana. Dia berteriak selama 7 hari 7 malam sebelum akhirnya dia mati. Jika kamu tidak memberiku penjelasan yang masuk akal hari ini, aku bisa jamin nasibmu pasti akan lebih buruk darinya. Kenapa pisauku ada padamu? Presiden Su, barang yang digunakan orang mati, tergantung di samping tempat tidur. Itu tidak menguntungkan. Oh, tidak. Itu bukan hanya tidak menguntungkan. Dalam 3 hari, kamu pasti akan mati. Jimat Buddha ini diminta khusus untukku oleh ahli Feng Shui. Diminta khusus untukku. Mereka bilang itu diberkati oleh biksu tingkat tinggi. Jika digantung di dekat tempat tidur, itu tidak hanya bisa menangkal kejahatan, tapi juga mengatur tubuh. Mustahil itu barang untuk orang mati. Jimat Buddha giok hitam. Itu benar-benar lucu. Ling Yul. Mereka bilang jimat Buddha ini terbuat dari giok. Ketidaktahuan. Refleks yang cepat. Kamu bilang, jimat Buddha ini terbuat dari giok. Ini jelas ditempa dari tulang manusia. Dan tertanam di dalamnya. Juga berisi rambut dari orang yang meninggal. Jika dipakai dalam waktu lama, itu akan menyebabkan penyakit. Menyebabkan kematian mendadak. Mati dengan darah mengalir dari ke-7 lubang. Chang'an, kamu bilang jimat Buddha ini terbuat dari tulang manusia. Benar sekali. Bagaimana mungkin aku membayar mahal untuk jimat jok ini? Mana mungkin itu milik orang mati? Presiden Su, apakah Anda merasa belakangan ini nyeri tumpul di perut bagian bawah? Dan pusing serta lemas. Memang benar begitu. Ini hanya membuktikan bahwa aku belum beristirahat dengan baik akhir-akhir ini. Itu tidak membuktikan apa yang kamu katakan. Presiden Su, jika tebakan saya benar, garis merah seharusnya sudah muncul di perut bagian bawah Anda beberapa hari terakhir ini. Li Chang'an, apa yang kau bicarakan? Apa yang kau katakan ternyata benar. Presiden, Anda benar-benar diracuni. Sekarang, apakah Anda pikir saya mengancam Anda? Tuan Li, maafkan ketidaktahuanku sebelumnya. Selama kamu bisa menyembuhkan penyakitku, aku akan menuruti semua katamu. Kalau saya memintamu mengungkapkan pun, siapa yang memerintahkan Anda untuk mencelakai Chu Lingyu? Bagaimana kamu tahu? Aku diinstruksikan oleh seseorang. Apa? Bukan Presiden Su yang menyakitiku. Itu mudah. Presiden Su seharusnya bukan seseorang dengan fetis yang aneh. Seorang wanita. Wanita lain meratuninya. Saya pikir
Seseorang pasti telah menghasutnya. Tidak ada alasan lain. Presiden Su. Identitas orang ini mungkin tidak sederhana, bukan? Itu tergantung padamu. Kamu mau selamatin diri sendiri atau tidak? Dengan mengungkapkan identitas orang itu. Baiklah. Selama kamu bisa menyembuhkan penyakitku, aku akan memberitahumu. Siapa yang ingin mencelakai Nona Chu? Baiklah. Kalau begitu, lepas pakaianmu. Li Chang'an, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menyuruhnya melepas pakaiannya? Untuk menyembuhkan lukanya. Gimana bisa sembuhin luka tanpa dia buka baju? Kenapa buka baju buat sembuhin luka? Baiklah, aku akan melepasnya. Semuanya, pergi. Ya, Saya tidak menyangka Nona Su cukup berisi. Jika Tuan Li menyukainya. Setelah penyakitku sembuh, aku bisa menyerahkan diriku padamu. Mari kita mulai. Sudah selesai. Terima kasih, Tuan Li, atas bantuanmu yang tepat waktu. Jika kamu punya permintaan di masa depan, aku tidak akan menolak. Baiklah. Hentikan omong kosong ini. Katakan padaku. Siapa dalang dibalik pencelakaian Chu Lingyu? Siapa sebenarnya dia? Masalah Nona Chu agak rumit. Jika kamu bersikeras ikut campur, itu akan membawamu masalah. Apa menurutmu aku ingin terlibat? Aku. Hentikan omong kosong ini. Jawab saja pertanyaanku secara langsung. Itu adalah keluarga besar dari utara bernama Zhu. Mereka menguasai separuh dari seluruh industri giok di utara. Dan yang ingin mencelakaimu, Nona Chu, adalah putra sulung keluarga Zhu, Zhu Kan. Tuan muda tertua keluarga Sui, Sui Chen. Dia baik-baik saja di utara. Kenapa dia akan menyakitiku? Keluarga Zhu baru-baru ini mengincar sumber daya giok desa Mengjing, ingin mengklaimnya untuk diri mereka sendiri. Dan kamu, Nona Chu, adalah putri kepala desa. Jika Zhu Kan bisa menikahimu, Nona, maka keluarga Zhu akan dengan mudah mendapatkan semua sumber daya giok. Jadi begitu. Keluarga Zhu yang menjijikan. Tidak disangka mereka akan melakukan hal serendah itu. Hanya demi urat giok desa kami. Suhong. Awasi urusan keluarga Sui. Beritahu aku langsung jika terjadi sesuatu. Kami akan pergi sekarang. Tuan Li, kamu menyelamatkan hidupku. Selain informasi ini, apakah kamu yakin tidak menginginkan hadiah lain? Pergi sekarang. Tuan Li, ini toko giok Gordon. Kita harus cepat. Kalau tidak, Nona Chu akan dalam bahaya. Lu He, beritahu aku detail apa yang ada di dalamnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Nona Chu datang menemui Gordon, terutama untuk membahas masalah keluarga Zhu. Tapi Gordon ini, dia seorang cabul tak tahu malu. Ketika dia melihat Nona Chu datang sendirian, dan bahwa dia memiliki permintaan kepadanya, dia menggunakan tantangan judi batu, dan bertaruh dengan Nona Chu. Dia berkata jika Nona Chu menang melawannya, dia akan membantu Nona Chu. Jika dia kalah, Apa yang akan terjadi jika dia kalah? jika dia kalah, Gordon akan menjadikan Nona Chu wanitanya. Mencari mati. Nona Chu, mari kita masing-masing memilih batu giok mentah, dan lihat giok siapa yang dibuka lebih berharga. Terbaik 2 dari 3 putaran. Bagaimana? Tidak masalah kan? Aku adalah putri kepala suku. Aku sudah terpapar giok sejak The kecil. film was Belum tentu aku tidak punya peluang untuk menang. Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Nona Chu adalah orang yang lugas. Jika kau menang, yakin, aku akan bantu kamu lawan keluarga Zhu. Semua yang hadir adalah saksi. Tapi jika kau kalah, malam ini kau harus menghangatkan ranjangku. Mari kita mulai cepat. Aku tidak sabar untuk malam pernikahan kita denganmu. Nona Chu, silakan lanjutkan.
Beberapa patang ini, semuanya terlihat seperti batu mentah lubang tua. Kemungkinan dapat giok bagus cukup tinggi. Seperti kata pepatah, giok mengikuti hitam, batu pasir ayam hitam ini, baik dari segi kualitas maupun ukuran, bisa dibilang kelas atas. Itu dia. Nona Chu memiliki mata yang tajam. Sekarang giliranku untuk memamerkan keahlianku. Hei, tahukah kau? Bos kami Gordon, keahliannya sudah menyentuh banyak batu mentah. Mereka yang kalah darinya, para master judi batu itu, bisa berbaris dari Miaojiang sampai perbatasan utara. Tahukah kau apa julukannya? Tangan giok emas. Nona Chu, kau pasti akan kalah kali ini. Aku sudah membuat pilihanku. Mulai memotong, wanita duluan. Potong punyamu dulu. Giok jenis air, dengan sedikit inklusi seperti kapas. Kelas tinggi, bernilai 200.000. Luar biasa. Jangan terlalu bersemangat, Nona Chu. Dan sekarang, giliran saya. Anggrek. Giok jenis air, tanpa celah. Kelas tinggi, bernilai 1 juta. Ini tidak mungkin. Nona Chu, akui saja kekalahanmu. Cepat pikirkan, malam ini, posisi seperti apa yang kau pakai menghangatkan ranjang? Ini baru babak pertama, babak selanjutnya, aku pasti tidak akan kalah. Kalau begitu cepatlah. Kesempatan kedua. Pastikan kau memanfaatkannya dengan baik. Sudah kau pilih. Aku Judi batu di sini. Kenapa kau di sini? Bukankah bibiku memintaku datang untuk menjaga tempat ini? Apa kau pikir aku ingin datang? Kau munafik. Kau masih peduli padaku kan? Pemuda tampan, ada apa kau datang ke tempatku? Bukankah kalian berdua berjudi batu? Aku akan melakukannya untuknya. Cepat selesaikan dengan cepat. Aku masih harus pulang dan tidur. Anak ini masih mengira judi batu itu seperti membeli sayuran di pasar. Dia bahkan bilang, dia akan pulang tidur setelah memilih. Anak ini, berapa umurmu tahun ini? Sudah dewasa belum? Dan kau belajar judi batu dari orang lain. Rambutmu saja belum tumbuh semua kan? Bukankah kau bos di sini? Seorang pelanggan sudah datang. Dan kau masih memilih pelanggan. Kau pikir kau bisa berjudi batu melawanku? Kau tahu siapa aku? Kau tidak pantas. Jika aku bilang dia layak, maka dia layak. Gordon, judi batu kita. Ada aturan larang minta bantuan luar. Judi batu ini tentang ketajaman mata. Semakin tua, semakin tajam. Tepat sekali. Bos kami Gordon adalah seluruh kota Dian. Bos biji terbesar. Kau anak kecil, tidak dikenal. Bisakah kau dibandingkan dengan bos kami? Sudah kubilang, Gordon, cepat selesaikan. Ada apa? Apa kau takut bersaing denganku sekarang? Takut pada pemula sepertiku? Anak muda, keberanianmu patut diacungi jempol. Jadi kamu sok pahlawan selamatin si cantik. Baiklah, aku beri kamu kesempatan. Pilih. Kenapa aku merasa teknik anak ini terlihat agak familiar? Bukankah ini seperti memilih semangka? Li Chang'an, kau di sini untuk membantuku. Seperti ini. Bisakah kau tahu? Mengapa kau banyak bicara? Mengapa kau tidak berdiri di samping dan menyemangatiku dengan benar? Kau hanya membuat masalah untukku. Potongan batu mentah ini bagus. Daging merah, kulit tipis. Ini giok yang bagus. Daging merah, kulit tipis. Sudah dipilih. Selesai memilih. Kalau begitu cepat potong. Aku tidak sabar. Jika putri kecil menikah denganku, itu tidak akan menjadi penghinaan bagi prestis desa Mengjing. Kalau menurutku, anak ini sama sekali tidak di sini untuk membantu. Dia, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan bos kami? Kalau begitu bukankah putri kecil desa Mengjing akan menjadi wanita bos kami?
Xiaoran. Berikan padaku. Berikan padaku. Haruskah kita potong punyamu dulu atau punyaku? Potong punyamu dulu. Li Chang'an, kau serius? Jika aku kalah, aku harus menikahi pria tua ini. Kau kejam. Jika kau menikah dengannya, aku akan menghemat banyak masalah. Kau. Baiklah, kalau begitu yang ini. Potong itu. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Orang ini, dia suka ganggu aku dengan kata-katanya. Jika dia kalah, aku akan mengadu pada bibinya, lihat saja nanti. Hijau, giok telah muncul. Coba kulihat, coba kulihat. Ini giok es. Bos, ini giok es mentar, hampir seperti giok hijau kekaisaran. Kali ini, kau dijamin menang. Ya. Kau seharusnya tidak mengatakan itu, Xiaoran. Lihat. Batu pemuda tampan itu. Belum dipotong. Ada apa denganku? Aku tidak ingin orang lain menyentuh Chu Lingyu. Nah, aku ingin melihat apa yang kau pilih. Semangka kulit tipis, daging merah. Barang apa yang bisa dihasilkannya? Ini tidak mungkin. Mengapa tidak mungkin? Berikan padaku, biar kulihat. Giok merah. Benar-benar kulit tipis, daging merah. Bagaimana kau tahu itu, giok merah? Punya penglihatan tembus pandang. Ini, warna ini, transparansi ini. Hampir saja. Giok merah mendekati tingkat hijau kekaisaran. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Apa yang dia temukan, ternyata bahkan lebih baik dari apa yang ditemukan bos. Itu berarti anak ini menang, bos kami. Li Chang'an, kita menang. Kita menang. Kita menang. Chang'an. 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 Ada apa denganmu? Tidak ada apa-apa. Gordon, kau harus memenuhi perjanjianmu sekarang. Anak muda, bagaimana aku harus memanggilmu? Li Chang'an. Kakak Chang'an. Wawasan yang tajam. Tapi, kenapa aku belum pernah dengar tentangmu? Pernah dengar namamu di kota Dian? Hai, ku bilang, Bos Gordon, berhenti mengoceh. Cepat penuhi janjimu. Aku benar-benar lelah dan ingin cepat kembali tidur. Oh, benar. Chu Lingyu. Apa yang dia katakan padamu? Selama aku memenangkan satu babak, dia akan membantuku menghadapi keluarga Sui. Narrated by M Media. Baiklah, berurusan dengan keluarga Zhu tidak masalah. Tapi kakak Chang'an, mengenai masalah hari ini, kau harus berbelas kasih. Kau ingin mengingkari hutang. Pahami ini baik-baik. Ini adalah wilayahku, jangan memaksakan keberuntunganmu. Aku sudah bilang tadi. Jika kau melepaskan masalah hari ini, itu akan selesai. Kalau tidak, kalian berdua, tak satu pun dari kalian akan bisa pergi. Jangan ada yang bergerak. Bagaimana sekarang? Jangan bergerak sembarangan. Pisau tidak punya mata. Chu Lingyu. Cepat tagih kemenanganmu. Sesuai kesepakatan, aku mengambil 2 batu ini. Dan kau harus membantuku menghadapi keluarga Sui. Setelah berburu angsa sepanjang hari, pemburu malah menjadi yang diburu hari ini. Chu Lingyun, tinggalkan 2 giok merah itu untukku. Kalau tidak, aku akan bilang pada kakak Hong. Kakak Hong tidak akan melepaskanmu. Su Hong. Aku sudah kirim bawahanku cari kakak Hong. Aku memberitahumu, jika kau tidak meninggalkan giok merah itu untukku, aku pasti akan melumpuhkanmu. Aku tidak sanggup menyinggungnya. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu, saat kakak Hong tiba,
kau bisa menjelaskan padanya dengan benar bagaimana kau mengingkari utangmu. Chu Lingyun, aku membayar upeti kepada kakak Hon setiap tahun. Penampungan batu dan material di sini dilindungi kakak Hon. Bahkan ayahmu, kepala desa, harus menunjukkan rasa hormat kepada kakak Hon. Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Bahwa aku punya pengaruh sebesar itu. Kakak Hon, kau akhirnya di sini. Anak ini membuat masalah di tempatku. Kau harus menegakkan keadilan untukku. Tuan Li, Tuan Li, kakak Hon, dia adalahmu. Dia siapa bagimu? kebaikan Tuan Li kepadaku seluas gunung. Aku benar-benar akan rugi besar hari ini. Haruskah aku bantu gadis ini lawan keluarga Zua? Kakak Hong, karena kau di sini, kau harus bicara baik-baik dengan Bos Gordon. Kualitas Giok ini hampir sebanding dengan hijau kekaisaran kelas atas. Tuan Li, bagaimana kalau aku bicara pada Gordon atas namamu? Gordon, kau membuat taruhan dengan Nona Chu. Kau harus menghormati taruhanmu. Kedua batu ini milik Nona Chu. Apakah kau punya keberatan? Kakak Hon, itu giok merah. Nilainya 30 juta penuh. 30 juta penuh. Su Hong ini, dia sama sekali tidak terlihat seperti orang baik. Dia pasti suruh aku balikin giok merah. Bisakah kau bantu aku dapatkan kembali? Kita akan membaginya 50-50. Pembagian 50-50. Itu 15 juta penuh. Kau memberikannya semua padaku. Tentu saja. Baiklah. Kalau begitu, kau akan bayar sesuai harga yang disebut, 30 juta kepada Nona Chu, sebagai kompensasi atas pelanggaran kontrakmu. Apa? Kakak Hon, aku sudah kehilangan 2 potong giok kualitas terbaik. Dan aku masih harus memberinya 30 juta. Aku tidak menyangka Su Hong ini masih punya hati nurani. Aku hanya tidak tahu, apakah dia benar-benar punya niat baik. Apa? Kau punya keberatan? Aku keberatan. Tuan Li, apa kau pikir aku memberi terlalu sedikit? Berdasarkan penampilan kedua batu ini, nilainya paling banyak 25 juta. Kau mengatakannya hanya bernilai 25 juta. Mungkinkah ada misteri lain di balik giok merah ini? Tidak mungkin itu giok merah kelas atas kan? Tapi di kota Dian kita, giok merah kelas atas belum pernah muncul. Jika ini benar-benar giok kualitas terbaik, maka giok ini akan menjadi harta yang langka. 30 juta lebih dari sekadar murah. Itu benar-benar giok merah kelas atas. Silakan, tuan muda tertua dari keluarga Su. Nona Chu, ada apa kamu datang ke desa Membang kami? Sudahkah kamu memikirkannya? Untuk masuk ke gerbang keluarga Zuiku dan menjadi wanitaku Zuachan. Kamu bermimpi. Aku yang membawanya. Dasar anak nakal. Berani banget datang ke desa Membang pamer kekuatan. Apa kamu tahu tempat macam apa ini? Tidakkah kau menginginkan urat giok desa Menjing? Chang'an, kamu. Percayalah padaku. Kamu bilang itu benar. Kamu bisa mengambil keputusan. Aku bilang dia bisa putuskan, berarti bisa. Baiklah. Selama kamu menyerahkan urat giok desa Menjing, mulai sekarang di kota Dian, kamu bisa punya apa saja. Kalau kau mau urat giok desa Menjing, kau bisa memilikinya. Namun, kami tidak akan menyerahkannya. Sebaliknya, kau akan mengambilnya dengan kemampuanmu sendiri. Ambil sendiri. Apa maksudmu? Bagaimana kita akan berkompetisi dalam judi batu? Kau yang memutuskan. Jika kau menang, kami akan menyerahkannya dengan kedua tangan. Tambang giok desa Menjing. Jika kau kalah, kau tidak boleh dengan cara apapun mengincar urat giok desa Menjing atau Zhu Lingyu. Dasar nakal, kamu berani menipuku. Walau tak serahkan urat giok desa Menjing, aku masih punya cara untuk merebutnya. Baiklah, kalau begitu aku akan meledakkan urat giok desa Menjing, memutuskan harapanmu sepenuhnya, agar kau tidak mendapatkan apa-apa. Bagus. Dasar bocah, kamu kejam. Tapi kau tidak pantas bersaing denganku dalam judi batu. Biarkan bawahanku, 4 petapa judi batu, datang dan bersaing denganmu.
Itu sebenarnya 4 orang suci kota Dian. Kalian berempat adalah tokoh terkenal. Namun kalian melayani Zue Chen, tuan muda yang bejat ini. Tidakkah kalian takut merusak reputasi kalian? Mengapa kalian bersumpah setia kepadaku? Bukankah karena aku, keluarga Sui kaya, berkuasa, berpengaruh? Burung baik pilih pohon bersarang. Mengandalkan keluarga Zueku adalah pilihan yang bijak. Aku menasihati kalian semua untuk menyerah sesegera mungkin. Urat giok desa Menjing ini akan menjadi milikku cepat atau lambat. Kau berharap kau... Tidak apa-apa, aku di sini. Chang'an. Nasib desa Mengjing dan nasibku sekarang ada di tanganmu. Alasan mengapa kau sekarang begitu percaya diri adalah karena kau tidak tahu siapa yang berdiri di hadapanmu. Siapa orang-orang ini? Hari ini, izinkan aku merendahkan diri untuk memperkenalkan mereka kepadamu, agar kau anak muda bisa memperluas wawasanmu. Ini adalah Gu Guanghui, Petapa Timur. Gu Guanghui, Sang Suci Timur, salah satu dari 4 penjudi batu suci. Keahliannya dalam menilai giok dengan kain hitam tidak tertandingi di dunia. Ini adalah Li Dangxie, Petapa Barat. Li Dangxie, Sang Suci Barat, salah satu dari 4 penjudi batu suci. Keahliannya dalam mengukir giok tidak tertandingi. Petapa Selatan ini, Chen Tianyi. Sang Suci Selatan, Chen Tianyi, salah satu dari 4 penjudi batu suci. Menilai giok dengan suara, dan selain dia, tidak ada orang lain. Terakhir, Petapa Utara ini, Gu Shentong. Sang Suci Utara, Gu Shentong, salah satu dari 4 penjudi batu suci. Menilai berdasarkan emas, dan juga tidak tertandingi. Selama kau bisa secara bersamaan mengalahkan keempatnya, aku bisa melepaskan urat giok desa Menjing. Apel. Takut. Apakah kalian akan datang satu persatu? Atau sekaligus? Bocah tak tahu diri. Kau benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Aku yang pertama kasih tahu kamu. Apa itu keahlian sejati? Bocah, hari ini, aku akan membiarkanmu menyaksikan penilaian giok kain hitam tetua gue untuk memperluas wawasanmu. Nah, Gu Guanghui paling terampil dalam penilaian giok kain hitam. Ini tidak adil. apa adil atau tidak adilnya? Di wilayahku, kau dengarkan aku. Ronde ini akan menjadi penilaian giok kain hitam. Siapapun pilih dari bawah kain hitam, giok dengan nilai lebih tinggi, orang itu menang. Baiklah, ayo berkompetisi nilai giok kain hitam. Nah, jika aku memilih duluan, orang-orang akan bilang aku menindas junior. Aku akan memberimu kesempatan ini, kau pilih duluan. Mengapa kau belum bergerak? Takut. Kalau begitu menyerah saja lebih awal. Penilaian giok kain hitam ini terlalu membosankan. Bagaimana kalau kita menaikkan taruhannya? Mari berkompetisi menilai giok tembus kain. Penilaian giok tembus kain. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa melakukan itu? Yang satu ini dibawa oleh Chu Lingyun. Bocah tampan ini terlalu sombong. Sepertinya dia tahu dia tidak bisa menang. Jadi dia menyarankan metode yang mustahil untuk membuat semua orang mengandalkan keberuntungan. Penilaian tembus kain. Bukankah itu murni mengandalkan keberuntungan? Aku tidak takut pakai keberuntungan. Pak Tua, bagus. Aku akan bersaing denganmu dalam hal itu. Penilaian giok tembus kain. Silakan, kau duluan. Baiklah. Yang ini saja. Keberuntungan bocah ini sangat bagus. Ternyata itu giok ungu kualitas terbaik. Tidak mungkin. Dia hanya seorang pemula. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan ketua gue? Ketua Gu. Silakan. Tidak. Jika aku kalah dari bocah ini, bukankah reputasiku seumur hidup akan hancur dalam sekejap? Tidak. Aku tidak boleh kalah. Apakah yang ini? Atau yang ini? Yang mana sebenarnya? Ketua Gu. Bagaimana kalau aku membantumu? Memilih potongan ini. Potongan ini pasti akan menang. Kau tidak perlu ikut campur. Aku sengaja tidak akan memilih yang ini. Yang ini saja. Apel. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Ketua gue justru mengeluarkan sepotong giok rongsokan yang tidak berharga. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Dasar sampah.
Sepertinya putaran ini, kita sudah menang. Kau hanya beruntung memenangkan satu ronde, itu saja. Ronde berikutnya, mari kita lihat bagaimana kau menang. Apakah ini benar-benar hanya keberuntungan? Kau bisa coba lagi. Putaran selanjutnya. Siapa di antara kalian yang akan maju duluan? Masih sangat muda. Tidak tahu luasnya langit dan bumi. Penilaian Giok kain hitam ini. Kau mengandalkan keberuntungan untuk menang. Tapi, ukiran Giok sepenuhnya mengandalkan keahlian. Aku ingin melihat bagaimana kau akan menang. Aku akan bersaing denganmu di babak ini. Kecuali, bagaimana Anda ingin berkompetisi? Anda yang menetapkan aturannya. Bagus. Mari bersaing dalam mengukir Buddha. Siapapun yang mengukir Buddha Giok lebih dulu akan dianggap sebagai pemenang. Orang tua ini telah mendalami seni ukiran Giok selama puluhan tahun. Gue udah ukir 1000 lebih Buddha Giok. Ayo berlomba ukir Buddha Giok denganku. Orang tua ini izinkanmu pakai satu tangan, dan kau tetap tidak akan menang. Seperti kata Tetuali. Silakan. Apa yang dia lakukan? Mengapa dia melempar Giok itu? Apalagi, kalau bukan itu, ukiran Giok tidak bisa mengandalkan keberuntungan. Dia pasti menyadari dia tidak bisa menang, dan hanya menjadi marah karena malu, dan langsung melempar Giok itu. Tuhan, aku sudah mempermalukan diri sendiri. Kau bukan manusia. Tetuali bahkan mengumpat orang sekarang. Kau adalah dewa. Mengapa seseorang berbicara hanya setengah kalimat? Teman muda, teknikmu ini, teknik ukiran melayang ini, sungguh luar biasa. Keahlian ilahi. Orang tua ini, aku telah kalah hari ini. Dan aku sangat yakin, aku akan pergi sekarang. Ya. Chang'an, kejutan yang kamu berikan padaku benar-benar semakin banyak. Suacan, putaran ini, aku untungnya menang lagi. Masih ada 2 ronde tersisa. Silakan lanjutkan. Silakan menang sebanyak yang kau mau. Tidak peduli seberapa banyak kau menang. Hari ini, kau tidak akan bisa keluar dari gerbang desa ini. Untuk putaran kompetisi selanjutnya, siapa yang akan maju? Aku akan pergi. Aku akan mencari bimbingan dari teman muda ini. Di dalam 5 mangkuk ini, ada 5 potong giok. Nilainya bervariasi. Kau hanya bisa menggunakan palu kecil untuk mengetuk mangkuk atau meja. Untuk mengidentifikasi giok dengan suara, yang pilih giok dengan nilai lebih tinggi, menang. Kedua belah pihak mulai secara bersamaan. Tetua Chen, saya minta maaf. Yang ini. Ini sebenarnya giok merah kualitas terbaik. Sepertinya pemuda tampan yang dibawa Chu Lingyun memang memiliki beberapa keahlian. Curang. Kau curang. Ronde ini tidak dihitung. Tuan Muda Zio, orang tua ini memang telah kalah. Kemampuan teman muda ini sudah melebihi kemampuan orang tua ini. Orang tua ini tulus mengakui kekalahan. Aku tidak punya muka lagi untuk tetap di sini. Aku pamit. Kau. Untuk putaran selanjutnya ini, Tetua Gu, apakah masih perlu berkompetisi? Mengapa kita tidak boleh bersaing? Aku menolak percaya. Kau bisa menang melawan 4 orang secara bersamaan. Tuan Muda Zio, memang tidak perlu melanjutkan kompetisi. Perlu. Kame, 4 bijak kota Dian.
bisa dibilang seimbang tanpa ada yang mau mengalah satu sama lain. Namun, hari ini, teman muda, kau mampu mengalahkan 3 dari kami sendirian. Aku telah kalah. Memang, tidak ada lagi gunanya melanjutkan kompetisi. Orang tua ini pamit. Dasar sampah, kau menyerah bahkan sebelum bersaing. Mulai sekarang, di kota Dian, tidak akan ada tempat bagimu. Suachan. Kompetisi ini. Aku menang. Ya, kau memang menang. Tapi kau juga bisa pergi sekarang. Aku tidak menyangka keluarga Sue kalian begitu tidak bisa dipercaya. Kau bicara tentang kepercayaan denganku. Aku tidak menepati janji dengan orang mati. Setelah hari ini, kalian berdua akan menjadi orang mati. Serang. Apa yang kau lakukan? Aku adalah tuan muda terkemuka kota Dian. Beraninya kau menyentuhku. Kau tidak akan berakhir baik. Suachan. Dengarkan baik-baik. Namaku Li Chang'an. Dan aku bukan anak manis. Sialan kau. Ingat ini. Selama kau berada di Dian sehari saja, aku pastikan kau tak punya makan. Aku ceroboh. Dia kabur. Kau pikir aku nggak bisa bedain? Kau hanya ingin menakutinya. The film was Tapi itu benar. translated Aku and juga tidak ingin narrated by benar-benar M Media. bermusuhan dengan keluarga Sui. Ayo pergi, ayo pulang. Aku tidak menyangka dia begitu mudah ketakutan. Ayo pergi. Ayah, kau harus membunuh Li Chang'an itu dan memastikan dia tidak punya tempat pemakaman. Nah, jangan khawatir. Di kota Dian, siapapun yang menyinggung keluarga Zue kita, dia harus mati. Namun, Li Chang'an ini sendirian di arena duel batu benar-benar mengalahkan 3 dari 4 bijak kota Dian dan bahkan membuat bijak utara Gu Shentong mundur tanpa perlawanan. Ini benar-benar sesuatu. Meskipun aku enggan mengakui, tapi inner Li Chang'an, teknik judi batunya memang luar biasa, terutama gerakan itu. Ukiran giok melayang. Itu sungguh tidak manusiawi. Ukiran giok melayang. Baiklah, kau urus urusanmu dulu. Ya, baik ayah. Ya. Tolong undang Tuan Higashikawa Ichiro untuk datang. Keluarga Li. Kalian benar-benar gigih seperti hantu. Pemilik toko Li. Kau ini. Keluarga Su. Xue Qishan. Zue-chan adalah putraku. Maman, setelah memukul yang muda, yang tua datang. Apakah kau di sini untuk balas dendam? Hari ini, kami tidak di sini untuk balas dendam. Kami hanya ingin mencari Tuan Li untuk sebuah kompetisi. Sebuah kompetisi. Kompetisi apa? Aku belajar dari putraku bahwa Tuan Li di arena duel batu sendirian melawan 4 bijak kota Dian dan bahkan meraih kemenangan penuh. Sungguh pemuda yang menjanjikan. Ini adalah Tuan Higashikawa Ichiro dari Kekaisaran Sakura, Higashikawa Ichiro. seorang ahli penilaian batu. Setelah mendengar pencapaianmu, Tuan, aku memutuskan untuk menantangmu. Aku tidak menerima tantangan itu. Silakan pergi. Pria sakit Asia Timur memang begitu. Tunggu. Tantangan ini. Aku terima. Selama kau menerima tantangan, aku tidak akan takut tidak bisa memverifikasi identitasmu. Tuan Li, kami punya satu syarat lagi. Syarat apa? Jika Tuan Li kalah, urat giok desa Mengjin harus diserahkan kepada kami. Bagaimana jika aku tidak setuju? Kalau begitu aku tidak takut memberitahumu. Untuk mendapatkan urat giok desa Mengjin, itu bukan aku, Su, tapi Kekaisaran Sakura yang agung. Siapapun yang berani menghalangi jalan Kekaisaran Sakura, tidak peduli siapa mereka, akan mati. Jadi keluarga Sui telah menjadi anjing penjilat bagi Sakura Nation. Tidak heran orang ini memiliki bau pesulu. Jangan lupa, ini adalah negara Xia. Bocah,
Aku tidak akan beradu mulut denganmu. Jika aku kalah, tambang giok itu milikmu. Jika aku menang, keluarga Su akan mundur 3 langkah mulai sekarang, dan tidak lagi mengganggu kami. Chang'an, aku tahu kau sangat mahir dalam teknik batu, tapi Higashikawa Ichiro yang berada di bawahnya tidak begitu mudah untuk dihadapi. Higashikawa Ichiro. Belum pernah dengar namanya. Dia masih bukan tandinganku. Orang-orang bangsa Xia, kau terlalu cepat sombong. Di bangsa Xiamu, mereka yang bisa melampaui orang-orang negara Sakura dalam Feng Shui dan penilaian batu. Hanya ada Raja Naga Giok dari keluarga Li itu. Tapi sayangnya, dia sudah mati. Raja Naga yang kau sebutkan itu. Bagaimana dia mati? Kenapa aku belum pernah mendengar orang ini di dunia penilai batu? Sejujurnya padamu, Raja Naga itu dibunuh oleh tangan kami sendiri. Siapa suruh mereka tidak tahu diri? Mereka menghalangi Tuan Higashikawa Ichiro. Dengan kata lain, kematian orang tuaku disebabkan oleh 2 orang di depanku ini. Kau berani memukulku. Bukan hanya aku berani mengiluku LMO. Tapi juga, aku akan melumpuhkanmu. Sombong. Terlalu sombong. Li Chang'an, kau berani memukul Tuan Higashikawa Ichiro. Itu berarti Anda tidak menghargai keluarga Zu saya. Kalian, tangkap dia. Pergi. Tunggu. Biar aku yang menghadapinya sendiri. Biarkan dia merasakan kekuatan orang-orang negara Sakura. Ya, Tuan Higashikawa Ichiro. Kau. Ayo. Kamu mencari mati. Semuanya berhenti. Xiao Duo, Xiao Duo. Kenapa kau ada di sini? kakak Chang'an dalam bahaya. Tentu saja aku datang untuk melindungi kakak Chang'an. Kau, dengan adanya aku di sini, menindas kakak Chang'an, bermimpi pun tidak. Nona, bagaimana jika hari ini aku bersikeras mengganggunya? Apa yang bisa kamu lakukan? Negara Sakura, jika kamu menindas Li Chang'an, kau menindas aku. Aku bukan orang yang bisa kau tindas dengan mudah. Apa kau tahu siapa aku? Latar belakang gadis ini memang luar biasa. Siapa identitasmu? Kalian semua dengarkan baik-baik. Aku adalah putri ketua Platinum Capital. Kalau ada yang berani menindasku, kalian akan menanggung akibatnya. Platinum Capital. Kekuatan ini membentang di seluruh dunia, mengendalikan sepertiga industri vital dunia. Jika perkataan Xiao Duo benar, mereka takkan berani bertindak sembrono. Terlepas dari apakah Xiao Duo ada di sini atau tidak, hanya orang negara Sakura. Aku tak anggap mereka layak diperhatikan. Kakak Chang'an, aku dengan baik hati membantumu, tapi kau tidak menghargainya. Aku marah. Xiao Duo, aku menghargainya. Aku menghargainya. Chang'an, aku tidak berguna. Bukan hanya aku tidak bisa membantumu, tapi aku juga telah melibatkanmu. Ling Yu. Cukup. Tempat ini bukan untuk kalian berdua bermesraan. Nona, ku dengar anggota tingkat tinggi Platinum Capital semuanya membawa token Gion. Apakah kamu memilikinya? Apa kau membicarakan ini? Dia benar-benar nona muda Platinum Capital. Sekarang, bisakah kau membiarkan aku membawa mereka pergi? Sebagian besar ekonomi negara Sakuraku dikendalikan oleh Platinum Capital. Aku tidak bisa menyinggungnya. Nona muda terhormat, Anda tentu bisa membawa Li Chang'an dan mereka pergi. Namun, barusan, Li Chang'an dan aku sepakat untuk kontes judi batu. Kompetisinya belum dimulai. Betapa pengejutnya. Apa katamu? Kau, negara Sakura, diam. Kakak Chang'an, apa kau benar-benar ingin bersaing dengan mereka? Kali ini bukan hanya kebencian nasional, tapi juga balas dendam keluarga. Ini bukan lagi hanya kontes judi batu sederhana. Ayo. Baiklah, karena kamu sendiri yang mencari mati. Kalau begitu mari kita mulai. Kita akan bersaing dalam waktu sebatang dupa terbakar. Siapa yang bisa mengekstrak batu paling mendalam? Bagaimana jika jumlah batu dalam kompetisi sama? Jika jumlahnya sama, maka kita akan melihat kualitas batu mentah yang diekstrak. Itu berarti ini tidak hanya menguji kecepatan seseorang, kemampuan memotong batu, tetapi juga ketajaman penglihatan mereka. Tepat sekali, Li Chang'an, Anda sebaiknya menyerah lebih awal. Ini adalah milik Tuan Higashikawa Ichiro, teknik andalan. Anda sama sekali tidak bisa menang melawannya. Karena ini teknik andalannya, maka aku harus menang lebih lagi. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu mari kita mulai kompetisinya. Ya, Tuan Higashikawa Ichiro, seseorang, bawa 2 peti bahan baku giok itu ke sini.
batu-batu ini. Kau pilih dulu. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Giliranmu. Tidak perlu memilih. Batu-batu ini akan kuambil semua. Saya tidak setuju. Ini tidak adil. Batu mentah orang dari negara Sakura ini bahkan lebih banyak dari milik Chang'an. Itu tidak adil. Apakah kita punya aturan bahwa bahan baku setiap orang harus berjumlah sama? Karena tidak ada. Atau yang tidak adil dari itu? Kau berdalih. Baiklah, Xiao Duo. Aturan kompetisi memang tidak menyatakan bahwa kuantitasnya akan sama. Lagi pula, Chang'an juga mengatakan mereka bisa memilih lebih dulu. Terlebih lagi, kompetisi sudah dimulai. Li Chang'an, saya ingin melihat bagaimana Anda bisa menang melawan Tuan Higashikawa Ichiro. Cepat, bukan berarti kau bisa menang. Jumlah yang banyak juga bukan berarti kau bisa menang. Cepat dan memiliki jumlah besar berarti menang. Dia sebenarnya dalam waktu sebatang dupa terbakar sudah memotong batu-batu itu. Lihat itu, Li Chang'an. Ini adalah kemampuan Tuan Higashikawa Ichiro. The film was Anda sebaiknya translated menyerah lebih and awal. narrated by M Media. Chu Ling Yui. Chang'an tidak akan kalahkan. Higashikawa Ichiro memotong 2 potong kerikil. Chang'an masih punya kesempatan untuk menang. Tepat sekali, selama Chang'an memotong batu mentah sebanyak dia, jumlahnya akan seimbang. Tuan Higashikawa Ichiro masih memiliki kemungkinan memotong kerikil. Bagaimana Li Chang'an bisa menjamin bahwa bahan bakunya tidak akan ada libat? Karena aku lebih kuat darinya. Apa? Dia benar-benar mendapatkan gift dari semuanya? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin Li Chang'an? Mungkin, dalam waktu sebatang dupa terbakar, selesai memotong semua bahan baku, dan masih mendapatkan giok dari semuanya. Apa yang tidak mungkin dari itu? Kau kalah. Siapa bilang aku kalah? Meskipun dia mendapatkan giok dari semuanya, jumlah giok yang kita potong, jumlahnya persis sama. Tepat sekali. Jika Anda ingin menang melawan Tuan Higashikawa Ichiro, Anda juga harus melampaui Tuan Higashikawa Ichiro dalam nilai giok. Baru setelah itu Anda bisa menang. Li Chang'an, kamu bisa dalam waktu sebatang dupa terbakar menyelesaikan pemotongan batu mentah ini. Kamu memang memiliki kualifikasi untuk bersaing denganku, tapi kamu pada akhirnya tidak bisa mengalahkanku. Kalian bangsa Xia pada akhirnya ditakdirkan untuk kalah dari kami, orang-orang negara Sakura. Aku bilang, kau orang negara Sakura. Kenapa kau tidak membuka lebar-lebar mata anjingmu dan lihat dengan jelas batu jenis apa yang sudah kubelah? Sebelum kau bicara tentang apakah kami punya kesempatan untuk menang, bisakah kami orang negara Xia benar-benar menang? Li Chang'an, semua bahan baku andel adalah apa yang dibuang Tuan Higashikawa Ichiro. Tuan Higashikawa Ichiro bahkan tidak perlu melihat. Dia tahu dia lebih baik dari Anda. Lalu, jika itu kau, penilaian Tuan Higashikawa Ichiro tidak mungkin salah. Lalu, apa yang akan kau katakan? Tidak mungkin. Tuan Higashikawa Ichiro adalah seorang master di industri giok. Dia sama sekali tidak mungkin salah. Lalu, apa ini hijau kekaisaran? Apel. Dia benar-benar menggali. Hijau kekaisaran. Ini hijau kekaisaran. Hanya 1 potong giok ini bernilai 50 juta. Aku tahu itu, kakak Chang'an pasti tidak akan kalah. Orang negara Sakura. Batu yang kubelah bernilai 80 juta. Beberapa batumu itu mungkin hanya bernilai 10 juta jika digabungkan kan? Bocah, jika kamu punya nyali, bersainglah denganku lagi. Benar sekali. Baru saja, Tuan Higashikawa Ichiro sengaja membiarkan Anda menang. Li Chang'an, jika Anda punya nyali, apakah Anda berani bersaing dengan Tuan Higashikawa Ichiro? Bersaing lagi. Orang-orang negara Sakura. Zukan, kau benar-benar tidak tahu malu. Kau membuat kakak Chang'anku. Bagaimana bisa aku tidak melihatnya? Zuek-chan, Higashikawa Ichiro, aku harap kau mematuhi aturan kompetisi. Untuk bersaing dengan Li Chang'an, tapi belum jelas jumlah putaran persaingan. Jadi selama kita tidak mau, Li Chang'an belum menang. Kau bajingan. Tsukishan, apa kau juga berpikir begitu? Zuechan benar. Barusan, ketika Tuan Higashikawa Ichiro menjelaskan aturan kompetisi, dia tidak mengatakan berapa banyak putaran kita akan bersaing. Baiklah. Kalau begitu mari kita bertaruh 1 putaran lagi. Namun, taruhan kali ini perlu ditingkatkan sedikit. Taruhan apa yang ingin kamu tambahkan? Jika aku menang, aku ingin nyawamu. Baiklah. Jika aku menang, aku ingin kamu berlutut di hadapanku dan bunuh diri. Katakan, apa yang kita pertaruhkan kali ini? Untuk putaran berikutnya, kita akan bersaing dalam
Siapa yang bisa, dalam 1 menit, mengukir naga lengkap? Tidak masalah. Seseorang. Bawakan mereka gioknya. Baiklah. Kompetisi dimulai sekarang. Li Chang'an ini, teknik ukiran macam apa itu? Jelas sekali dia belum pernah belajar mengukir. Dibandingkan dengan teknik Higashikawa Ichiro, itu sama sekali tidak ada apa-apanya. Apa yang kau bicarakan? Ukiran kakak Chang'an jauh lebih unggul dari orang negara Sakura. 1000 kali lebih baik. Bahkan jika itu tidak bagus. Higashikawa Ichiro, kau sudah kalah dari Li Chang'an sekali. Kalian semua. Aku sudah selesai mengukir. Seekor naga. Milik Tuan Higashikawa Ichiro. Ukiran naga itu benar-benar tanpa celah. Naga Higashikawa Ichiro, seolah-olah aku melihat naga sungguhan. Ukirannya memang luar biasa. Li Chang'an, kamu kalah. Tidak. Pemenangnya adalah aku. Naga yang diukir oleh kakak Chang'an sepertinya memiliki semacam ingin menyembahnya karena perasaanku. Itu benar. Jika naga Higashikawa Ichiro adalah idola naga, maka naga Chang'an adalah naga yang memiliki kecepatan untuk melesat ke langit, naga langit. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin Li Chang'an mengukir naga langit? Itu terlihat seperti naga langit yang seolah bisa terbang di angkasa. Ini membutuhkan puluhan tahun mengukir untuk mencapai tingkat keahlian seperti itu. Aku bilang, orang-orang negara Sakura. Apa kalian masih berani bersaing denganku sekarang? Higashikawa Ichiro, tidak peduli berapa kali lagi kita berkompetisi, kau tidak lagi memiliki peluang untuk menang. Karena kami sama sekali tidak akan kalah. Tepat sekali. Apakah kamu pikir aku kalah? Apakah kamu pikir kami orang-orang negara Sakura kalah? Kalianlah yang kalah. Higashikawa Ichiro berniat bunuh kami agar diam. Jadi, selama aku membunuhmu, yang kalah bukan aku, Higashikawa Ichiro. Itu tidak akan menjadi negara Sakuraku. Zuai-chan, serang mereka. Bunuh mereka. Ya, Tuan Higashikawa Ichiro. Kalian semua, pergi. Berhenti. Jika kau berani menyakiti keluargaku, mereka tidak akan membiarkanmu lolos. Nona muda terhormat, setelah kamu mati, anggota keluargamu hanya akan berpikir bahwa itu adalah putri kepala desa Mengjin yang membunuhmu. Alasannya sederhana, karena seorang pria. Kau berani. Apa yang tidak berani kulakukan? Serang. Orang-orang negara Sakura. Idemu bagus. Tapi sayangnya, dengan hanya beberapa bawahan ini. Itu terlalu mudah. Katakan. Bagaimana aku harus menghadapimu? Aku tidak menyangka bahwa di desa kecil ini benar-benar ada master seperti itu. Li Chang'an, apakah Anda gila? Tuan Higashikawa Ichiro berasal dari perusahaan giok negara Sakura, duta pertukaran khusus. Dia mengendalikan separuh dari sumber daya pertukaran giok kota Dian, mencelakainya. Apakah Anda gila? Benar, Li Chang'an. Jika kamu berani membunuh Tuan Higashikawa Ichiro, apakah kamu mencoba membuat kami semua terkubur bersamamu? Banyak omong kosong. Li Chang'an, jika kamu membunuhku, kamu akan menyesalinya. Orang negara Sakura memang picik semua. Mereka yang lebih dulu menantang bertarung. Setelah tahu mereka kalah, mereka mulai mengancam kita. Kamu pintar kali ini. Ayo pergi, ayo pergi. Higashikawa Ichiro. Jika aku membiarkanmu pergi, baru saat itu The aku film akan was menyesal seumur hidup. translated and narrated by Kamu, M Media. kamu. Li Chang'an, Anda benar-benar berani membunuh Tuan Higashikawa Ichiro. Apakah Anda gila? Sekarang, giliranmu. Keluarga Suimu berpihak pada negara Sakura.
berapa banyak kejahatan keji yang telah kau lakukan, merugikan rekan senegaramu, dan membahayakan kepentingan bangsa kita. Tidakkah kau suka menjadi anjing bagi orang-orang negara Sakura? Hari ini, aku akan memberitahumu bahwa kau akan membayar harganya. Ayah, selamatkan aku. Li Chang'an, kamu berani membunuh putraku. Kalau begitu aku akan membunuh Xu Lingyu. Kau berani? Chang'an, jangan pedulikan aku, bunuh dia. Lihat saja apa aku berani. Li Chang'an, aku akan mengatakannya lagi. Lepaskan putraku. Baiklah. Aku akan menghitung sampai 3. Kita akan melepaskan mereka bersamaan. 1, 2, 3. Ayah, Lingyu, kau baik-baik saja. ayah, nak, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Ayah, 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 kamu, ayah, ini bukan salahku. Anda mengajari saya ini. Hanya hidup sendiri yang benar-benar hidup. Ayah, aku hanya ingin hidup. Aku hanya ingin hidup. Itu Li Chang'an. Li Chang'an memaksa Anda sampai mati. Ayah, Li Chang'an. Suacan, bahkan ayahmu bisa melakukannya. Bahkan harimau tidak akan memakan anaknya. Aku tak sangka kau lebih kejam dari ayah. Kau benar-benar menjadikannya perisai manusia. Kaulah yang membunuhnya. Kamu bicara omong kosong. Li Chang'an, kamu hanya penjual giok rendahan. Apa kamu menceramahi saya? Saya adalah tuan muda tertua dari keluarga Su. Saya adalah tuan muda terkemuka di kota Dian. Saya adalah tuan muda terkemuka di kota Dian. Tuan Li, apakah Anda butuh aku? Jangan pedulikan dia. Setiap orang punya karmanya sendiri. Dia tidak akan kabur. Li Chang'an, kalau saya tak membalas, saya bersumpah bukan manusia. Saya akan mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping. Kenapa kalian semua melihatku? Aku tidak tahu apa-apa. Oh, benar. Bibi sudah menyiapkan makan malam dan menunggu kita di rumah. Ayo pergi. Paman Chu. Lingyu. Bisnis giok di desa Menjing ini. Aku benar-benar tidak bisa mengelolanya. Aku hanya pemilik toko giok kecil. Aku tidak bisa menangani bisnis sebesar ini. Lagi pula, ratusan orang ini bergantung pada ini untuk mencari nafkah. Aku benar-benar tidak bisa mengelolanya. Chang'an, perbuatanmu sudah lama tersebar di seluruh jalan dan gang. Jika kamu akan tetap bersembunyi di toko gadai, menjadi pemilik kecil, bagaimana itu bisa pantas? Kalau tidak, mereka akan bilang desa Menjing kita tidak tahu cara menghargai bakat. Aku hanya satu orang. Aku tidak bisa mengurus urusan di dalam desa. Mereka yang berbisnis giok di desa ini. Selama 100 tahun. Setidaknya beberapa dekade, aku tidak cukup berpengalaman. Aku benar-benar tidak bisa mengelola sebanyak itu. Chang'an, kau perlu menunggu sebentar. Chang'an, kemampuanmu jelas terlihat oleh semua orang. Tidak ada yang akan menentangmu. Lagi pula, bukankah aku di sini? Aku akan membantumu. Jika kau tidak percaya, semua orang, mereka semua bersedia, bukan? Ya, Tuan Li, kami semua bersedia. Kamu membantu kami membasmi para pengganggu dari keluarga Sue itu. Kami percaya padamu. Kamu orang baik. Ayo, Bos Li. Semua pencapaian besarmu telah tersebar di seluruh kota Dian. Beberapa disairi pada kami. Kami semua bersedia untuk membiarkanmu mengambil alih bisnis giok desa kami. Benar, silakan datang. Kami semua bersedia. Ya, silakan datang. Chang'an, Bibi tahu apa yang kau pikirkan. Bibi berharap kau bisa melepaskan masa lalu. Dan dengan berani merangkul masa depan. Sekarang, ini juga saatnya untuk mengambil langkah ini. Apapun yang terjadi, Bibi akan selalu mendukungmu. Mendukungmu. Benar sekali, Kakak Chang'an. Aku percaya kau pasti akan berhasil. Ya, Tuan Li, seluruh industri giok kita akan sepenuhnya mendukung Anda. Baiklah.
Kalau begitu, aku akan mengambil alih. Tapi hanya sementara. Kau tahu, aku orang yang cukup takut masalah. Ketika Ling Yue bisa berdiri sendiri, aku akan mengembalikannya nanti. Baiklah, baiklah, baiklah. Baiklah, baiklah, baiklah. Karena situasi keseluruhan sudah beres, pernikahanmu dengan Ling Yue, bukankah seharusnya juga dimasukkan dalam agenda? Kurasa tanggal 8 bulan depan adalah hari baik. Ya, tanggal 8 bulan depan adalah hari baik. The film Benar. was translated Ya, benar. Ya, and benar, tepat narrated sekali. by M Aku. Media. Ada apa-apa kau tidak bersedia? Akan bersedia. Kakak Changgan harus menjadi milikku. Sepertinya aku harus menghubungi ayah untuk mengonfirmasi dugaanku. Kakak Changgan, sepertinya bagaimanapun aku melihatnya, orang yang ayah perkenalkan padaku, tunangan jenius judi batu. Ling Yue kita yang tak kenal takut. Ternyata sekarang malu. Sama sekali tidak. Aku sangat senang menikah dengan Chang'an. Cuaca hari ini sangat bagus. Aku harap tidak ada yang salah lagi. Jangan khawatir. Tunggu saja dengan tenang. Sampai putra nakalku datang menjemputmu. Syukurlah, aku kembali tepat waktu. Pulang ke rumah benar-benar merepotkan. Masih sangat jauh. Aku hampir melewatkan acara besar. Changgan, kau harus menungguku. Xiao Duo sudah kembali. Tepat waktu untuk hari ini. Arak-arakan pernikahan Changgan dan Ling Yue. Di mana Changgan? Aku ingin menemuinya dulu. Dia ada di Pavilion 4 Penyesalan. Saat ini, dia mungkin sudah menuju keluarga Chu untuk arak-arakan. Changgan, kau harus menungguku. Terima kasih. Tunggu sebentar. Kakak Hong. Aku baru saja menikah. Tidak perlu membuat keributan sebesar ini, Kak. Bagaimana mungkin? Kau sekarang adalah selebriti di industri giok kota Dian. Bagaimana jika seseorang mencoba membuat masalah di pernikahanmu? Itu seharusnya tidak terjadi, Kak. Changgan, Xiao Duo. Kenapa kau di sini? Bukankah kau sudah kembali ke utara? Kebetulan sekali, kau kembali hari ini. Tepat waktu untuk pernikahanku. Changgan, kamu tidak bisa menikahi Chu Ling Yue. Xiao Duo, jangan main-main. Aku tidak main-main. Aku kabur dari perjodohan dan datang ke sini. Dan Changgan, aku bertemu denganmu di sini dan jatuh cinta padamu. Dan ayahku sudah memverifikasinya. Kamu adalah tunanganku. Tahukah kamu? Aku sangat bahagia mendengar berita ini. Betapa bahagianya aku. Tunggu sebentar. Apa yang baru saja kau katakan? Aku tunanganmu. Kenapa aku tidak tahu? Li Chang'an adalah tunangan Xiao Duo. Tidak mungkin. Aku harus segera memberitahu Nona muda. Nona, gawat Nona. Ada apa? Jangan terburu-buru, bicara pelan-pelan. Apakah terjadi sesuatu? Masalahnya, Xiao Duo menghentikan Bos Li dan berkata Bos Li adalah tunangannya. Apa? Ayo kita lihat. Jangan terburu-buru, lari lebih pelan. Changgan, kamu hanya boleh menikah denganku. Xiao Duo, dengarkan, biar aku jelaskan padamu. Li Chang'an, ada apa ini? Aku sudah menunggumu sejak lama. Ling Yue, aku juga tidak menginginkan ini. Bukankah ini situasi yang tidak terduga? Xiao Duo, aku tahu kau menyukai Chang'an. Tapi kita akan segera menikah. Ditambah lagi, kita berdua sudah menyempurnakan pernikahan kita. Biar ku beritahu, tidak ada yang bisa mengambilnya. Aku tidak peduli. Bagaimanapun, dia tunanganku. Aku akan masuk ke kamar pengantin bersamanya. Dia milikku. 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 Milikku.